Silaturahmi sebagai aset sosial paling menguntungkan. Cuan masa depan. Selamat datang di channel Cuan Masa Depan. Skill bisa dipelajari, modal bisa dicari, tetapi ada satu hal yang sering menentukan cuan yang lebih besar, yakni siapa yang membuka pintu untukmu. Siapa yang membuka pintu untuk saya? Siapa yang membuka pintu untuk kita? Itu bukan algoritma. Itu adalah relasi. Bagian pertama, realita dunia modern. Kita hidup di era LinkedIn connection, personal branding, network event. Semua orang ingin terlihat. Tetapi ironisnya, semakin banyak koneksi, semakin sedikit hubungan yang benar-benar kuat. Ini perlu menjadi refleksi masing-masing. Bagian 2, silaturahmi versus networking biasa. Banyak orang bilang, perbanyak networking. Namun silaturahmi itu berbeda. Networking sering bersifat transaksional. Sebaliknya, silaturahmi bersifat relasional. Networking mengajukan pertanyaan, apa yang bisa saya dapat? Silaturahmi merefleksikan bagaimana kita tetap terhubung. Justru dari yang kedua ini, cuan jangka panjang lahir. Bagian 3, cara dunia nyata bekerja. Mari kita bersikap jujur. Banyak job tidak pernah diposting. Banyak deal tidak pernah diumumkan. Juga banyak peluang tidak pernah terbuka untuk publik. Mengapa hal itu bisa terjadi? Bagaimana hal itu terjadi? Semua itu berjalan lewat trust network. Orang tidak memilih paling pintar. Orang bisa memilih yang mereka percaya. Bagian 4, konsep hidden market. Di era bisnis, di dunia bisnis, ada yang disebut sebagai hidden opportunity market. Peluang yang tidak ada di job portal, tidak muncul di media sosial, tidak bisa diakses oleh orang sembarangan. Maka cobalah melakukan akses ke sana, bukan memakai CV seperti dilakukan era-era sebelumnya, atau dipakai oleh kebanyakan orang, tetapi pakailah relasi yang hidup.
Bagian 5, ada kesan fatal tertentu. Banyak orang melakukan hal-hal sebagai berikut. Menghilang saat tidak butuh. Muncul saat butuh bantuan. Jelas ini bukan silaturahmi. Ini merupakan desperation. Dunia bisnis bisa mencium, melihat fenomena ini dari jarak jauh. Bagian 6, mindset baru. High level thinking. Kalau mau naik level, ubah cara pandang sebagai berikut. Jangan menempatkan relasi sebagai alat, tetapi tempatkan relasi sebagai aset. Jangan hubungi saat butuh, namun rawat sebelum membutuhkannya. Jangan fokus pada jumlah koneksi, tapi fokuslah ke kualitas koneksi atau hubungan. Karena sebuah relasi yang kuat lebih bernilai daripada 1000 kontak dingin. Bagian 7, strategi praktis. Mulai dari yang sederhana yang bisa kita lakukan. Follow up tanpa tujuan bisnis. Kirim pesan tulus, bukan template. Rayakan keberhasilan orang lain. Jadi orang yang diingat baik. Jadilah orang yang selalu diingat baik. Bukan sekedar dikenal. Bangunlah reputasi sebagai berikut. Menjadi orang yang enak diajak kerjasama. Bagian 8, leverage jangka panjang. Silaturahmi yang terjaga akan menciptakan peluang berulang. Ya, kalau dalam bahasa Inggris bisa di-browsing dengan kata repeat opportunity. Rekomendasi, tapi rekomendasi yang tidak diminta, rekomendasi yang otomatis direkomendasikan. Kolaborasi yang tidak terduga, kolaborasi yang terjadi secara natural. Hal tersebut disebut sebagai compound effect dalam relasi. Semakin lama dijaga, semakin besar hasilnya. Sebagai penutup reflektif, di era kompetisi tinggi, banyak orang berlomba menjadi yang paling hebat. Tetapi pemenang sebenarnya seringkali adalah mereka yang paling dipercaya. Silaturahmi bukan sekedar tradisi. Silaturahmi merupakan dalam konteks channel cuan masa depan, infrastruktur cuan yang tidak terlihat. Yang menarik, semua orang tahu hal ini penting, itu sudah pasti. Tetapi hanya sedikit yang benar-benar menjaganya. Terima kasih telah menonton salah satu video dari channel Masa Cuan Masa Depan.